Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Edisi kali ini saya akan berbicara tentang orang-orang yang 100% tidak mungkin sukses. Apa ini maksudnya 100% garansi orang yang tidak sukses? Sahabat entrepreneur, sebetulnya saya di sini itu ingin membalas orang-orang yang di kolom komen. Ya, kolom komen itu banyak yang berkata seperti ini, Pak Chandra, saya ini punya hutang banyak Pak. Bisakah Pak Chandra meminjami saya uang? Ya, tolong dong Pak, saya janji Pak, nanti uangnya akan segera saya kembalikan. Kalau saya sudah dapat pekerjaan. Menurut Anda, kira-kira saya akan memberikan pinjaman nggak? Siapapun deh. Menurut Anda, saya bukan orang yang pelit, ya. Tetapi kalau orang meminta dengan cara seperti ini, kira-kira siapapun orang yang punya uang, apakah akan memberikan pinjaman seperti ini kepada orang seperti ini, dengan tipikal permintaan seperti ini? Kalau jawaban Anda iya, berarti Anda orang yang perlu direvisi cara berpikir Anda, ya kan? Tapi kalau Anda berkata tidak, yes, Anda sejalan dan pemikiran dengan saya. Kenapa? Karena orang sukses adalah pemberi, bukan peminta. Apa maksudnya? Ingat di sini ya. Orang yang sukses, orang yang kaya raya, mereka adalah selalu memberi sedekah. Anda pasti sudah tidak asing dengan kata sedekah. Bahkan orang-orang gagal, mereka itu selalu minta disedekahi. Ya, Pak, saya kurang uang, minta disedekahi. Nanti 3 bulan lagi anak saya perlu makan, minta disedekahi. Ya. Kemudian nanti bulan depan anak saya ujian minta disedekahi. Ya, sahabat entrepreneur, kalau seperti kayak gini, sampai kapan Anda tidak akan bebas dari masalah finansial? Karena Anda punya mental terbiasa disedekahi. Anda punya mental terbiasa meminta. Saya mau garis bawahi bahwa orang sukses itu memberi sedekah. Orang gagal selalu minta disedekahi. Nah, ada kata memberi dan meminta di sini. Nah, Anda tipikal orang yang seperti apa? Minta atau memberi? Anda mungkin berkata, loh iya Pak, kalau saya sudah punya uang banyak, ya saya pasti akan memberi sedekah. Ya kan? Sedangkan kalau saya hari ini kekurangan, gimana saya bisa memberi sedekah? Hei, kata memberi itu bukan kelebihan, bukan kondisi Anda lebih atau kurang. Mental memberi itu adalah masalah mental, masalah mindset. Kalau memang Anda itu sudah punya mental memberi, nggak peduli Anda kondisi Anda lagi minus atau lagi surplus, Anda tetap punya tabiat suka memberi. Tetapi ketika Anda memang dasarnya mental Anda itu suka meminta, nggak peduli Anda lagi surplus atau lagi minus, Anda tetap akan selalu meminta. Anda harus paham kebenaran ini. Gitu. Ketika Anda hari ini punya kelebihan, kalau mental Anda peminta, nggak lama lagi uang Anda akan minus lagi. Kondisi finansial Anda akan parah lagi. Ya, jadi sahabat entrepreneur harus paham, ini adalah cara berpikir. Nah, Anda ini tipikal orang yang suka meminta-minta enggak? Nah, seperti cerita saya tadi di awal, yaitu orang itu minta dipinjemin hutang. Dia punya hutang bla bla bla. Kasihan memang, banyak sekali jutaan orang di Indonesia seperti ini. Tetapi sebaliknya, saya berikan Anda sebuah tips. Kalau mau pinjam hutangan itu gampang. Ya kan? Harusnya ini seperti kayak Anda mau mengajukan pinjam uang ke bank. Ya. Kalau Anda datang ke bank, Pak saya butuh uang Pak, saya mau lunasi hutang saya. 100% bahkan 1000%, 1 juta persen, bank tidak akan memberikan Anda jaminan pinjaman kepada Anda. Siapa? Jangan-jangan uangnya bank nanti yang dipinjamkan nggak kembali. Tetapi harusnya Anda memberikan proposal. Saya punya usaha ini, saya butuh dana bantuan, ini startupnya seperti ini, kondisinya. Nah Anda harusnya memberikan solusi. Ketika Anda memberikan proposal, kalau bank pelajari diverifikasi masuk akal, besar kemungkinan bank akan memberikan Anda pinjaman. Tentu ada syarat dan ketentuan berlaku yang diterapkan oleh bank. Begitu juga mungkin hari ini Anda seorang karyawan gitu loh. Anda selalu minta sama bos Anda, bos, saya minta naik gaji dong bos. Kerja baru 5 bulan, Anda sudah minta naik gaji. Kira-kira bos Anda bakal naikin gaji nggak? Alasannya apa? Bos tanya, ya bos, istri saya kemarin begini, ya kan, anak saya mau ujian. Terus baru dikasih pinjaman, belum lunas pinjamannya, 2 bulan lagi minta pinjam uang lagi. Kira-kira bos Anda jengkel nggak kalau Anda suka minta-minta seperti ini? Ya bos,
Soalnya ya bos tahu sendirilah, saya menghidupi saudara saya nggak kerja semua. Ya bos, hutang saya nggak lunas-lunas bos. Saya sudah kerja 10 tahun yang lalu, hutangnya sampai hari ini nggak lunas-lunas. Hutang saya di koperasi nggak lunas-lunas bos. Ya bos tahu sendiri, saya punya 5 ekor sapi di rumah, tapi sakit semua sapi saya bos. Nah kira-kira menurut Anda, bos Anda bakal meminjamkan Anda duit nggak? Coba Anda yang jawab. Ya kan? Oh ya bos kan sudah kaya raya, uangnya kan sudah banyak. Bos kan bisa pinjamkan saya kapanpun. Sekarang saya mau tanya balik, kenapa dia bisa jadi bos? Dan kenapa Anda nggak jadi bos? Dia bisa jadi bos, itu karena mindsetnya yang benar. Sedangkan Anda nggak bisa jadi bos, bukan karena nasib Anda tidak beruntung, tapi rubahlah cara berpikir Anda. Bos Anda hari ini bisa jadi bos karena dia punya kompetensi, dia punya kemampuan, dan dia selalu memberi dibanding meminta. Dan Anda belum kerja apa-apa, sudah minta dan minta. Ada 2 jawaban dari bos Anda. Yang pertama, dia tidak akan memberikan Anda hutang. Yang kedua, dia segera menggantikan pekerjaan Anda dengan karyawan yang baru. Out from this office. Itu yang bakal dilakukan oleh bos Anda. Ya kan? Nah, harusnya gimana? Harusnya kalau Anda butuh duit, Anda butuh uang, Anda harusnya bukan dengan cara meminta, tapi harusnya Anda bisa memberikan solusi pada perusahaan. Bos, saya punya sebuah proposal. Gimana proposalnya? Gini bos, kalau saya setelah amati ya, saya bekerja 5 bulan di perusahaan ini ya, saya perhatikan bos ini ya, bisa, saya punya potensi untuk bisa menaikkan omset perusahaan ini 10 kali lipat. Contohnya seperti itu. Ya kan? Ini kalau strateginya seperti ini, dimainkan seperti ini. Pengalaman saya berbicara seperti ini. Dan saya kemarin lakukan eksperimen dan berhasil. Bos Anda akan melihat datanya. Dan kalau itu disetujui, jangan kaget. Bos Anda tidak usah Anda suruh, dia akan menaikkan gaji Anda 2-3 kali lipat. Kalau bos Anda tetap tidak menaikkan gaji, meskipun Anda meningkatkan omset 10 kali, saatnya Anda menjadi bos sendiri. Nggak usah lagi ikut bos tersebut. Gampang kan? Berarti Anda sudah punya pemikiran bagaimana membangun your own company, membangun perusahaan Anda sendiri. That's it. Jadi Anda nggak perlu lagi minta kenaikan gaji. Anda bisa memberikan sebuah solusi, makanya pikir dong. Think. Sebelum Anda bertanya, sebelum Anda meminta, itu pikir dulu. Jangan Anda langsung minta gitu aja. Siapapun nggak bakal memberikan Anda pinjaman deh. Trust me. Oke, kemudian yang kedua, ada juga pengusaha-pengusaha, ya, yang bukannya memikirkan perusahaannya, bagaimana memikirkan perusahaannya ini, omsetnya itu bisa naik 5 kali lipat lebih besar, bagaimana strateginya lebih baik, tapi ujung-ujungnya sibuk berteman dengan teman-teman, berteman dengan mungkin para politisi, berteman dengan para pejabat, ujung-ujungnya minta proyek, ya kan, lagi-lagi ada kata meminta, ujung-ujungnya ngapain sih? Ya, di Indonesia banyak kok pengusaha seperti itu, ya. Nah, tapi yang saya mau garis bawahi di sini, kalau Anda pengusaha yang hebat, pengusaha yang kuat, Anda bukannya meminta proyek, tapi justru Anda membantu pemerintah. Karena pemerintah banyak job, pemerintah banyak hal yang harus diselesaikan. Harusnya kalau Anda pengusaha yang hebat, Anda bukannya minta proyek sama pemerintah, tapi Anda berikan nilai Anda. Anda bisa memberikan solusi supaya pemerintah bisa bekerja efektif, cepat, dan efisien, supaya negara ini bisa cepat menjadi negara maju, bukan cuma selamanya negara berkembang. Contohnya mungkin Anda di bidang kontraktor contohnya. Ya kan, Anda mungkin bisa memberikan solusi dengan harga yang bersaing, pengiriman yang tercepat, pembangunan yang paling bagus, sumber daya manusia yang handal. Anda bisa memberikan wawasannya. Niscaya Anda nggak usah minta proyek, pemerintah akan mencari Anda memberikan proyek. Seperti itu, ya kan? Nah, tunjukkan kompetensi Anda. Kalau Anda dikit-dikit suka minta, kapan Anda hari ini bisa menjadi orang yang sukses? Karena orang yang sukses mental pemberi, bukan meminta. Dan itu pasti didasari dari waktu Anda masih kecil. Dikit-dikit minta. Ya kan? Minta uang jajan. Namanya juga anak kecil pasti minta uang jajan. Saya pernah, waktu kecil saya juga diberikan uang jajan sama orang tua. Uang jajan itu dijatah sama orang tua. 1 minggu, sekian rupiah. Nah, namanya juga anak kecil. Pasti kita juga suka cari jajan kan? Nah, akhirnya saya berpikir gitu. Uang jajan saya nggak cukup. Kalau saya minta lebih sama orang tua nggak kasih. Akhirnya saya putar otak cari cara. Akhirnya saya jualan, ya kan? Dan akhirnya saya terbiasa sejak saya kecil, saya harus berjualan sana, berjualan sini untuk menambah penghasilan saya dan saya dapat uang jajan. Nah, itu saya bukan meminta. Saya putar otak bagaimana supaya saya bisa memberi saya uang yang lebih. Seperti ketika saya mahasiswa, sebelum saya dulu jadi pengusaha, saya kan dulu seorang guru les, ya, privat. Saya memberikan les privat pada siapa? Anak-anak SMU, anak-anak SMA pada saat itu. Ya. Nah itulah, akhirnya saya selalu putar otak, putar cara, memberikan solusi. Saya malu kalau minta duit sama orang tua.
Karena usia 17 saya sudah nggak pernah minta uang sama orang tua. Ya kan? Nah, Anda silakan cek di buku saya Badai Pasti Berlalu. Ya, saya sudah bahas itu semua. Nah, akhirnya saya dapat penghasilan tambahan. Nah, intinya saya bahkan enggan punya mental peminta, malu. Mengubah nasib jangan punya mental peminta, malu. Selalu punya mental memberi, mencari solusi. Saya mau kasih tips ya, sekali lagi ya. Orang sukses cari jalan, orang gagal cari alasan. Itu yang sering saya sampaikan. Jangan suka cari alasan. Ya, nanti inilah kurang itulah dan sebagainya. Nah, singkat cerita, 100% garansi Anda tidak akan sukses kalau Anda punya selalu mental peminta. Ya, kalau Anda merasa kurang penghasilan Anda merasa kurang baik taraf ekonomi hidup Anda, kalau Anda sekarang hidup Anda merasa berat, hidup Anda sekarang kondisinya lagi minus, saatnya Anda mengubah mindset Anda. Mulai mencari solusi, bukan mencari alasan. Saatnya hidup itu Anda mulai mengubah mental Anda menjadi mental pemberi solusi, bukan meminta masalah. Kalau Anda masih merasa sampai detik ini, saya sudah berusaha memberi tapi masih bingung, putar otak. Rubah lingkungan Anda. Cari mentor yang lebih positif. Niscaya hidup Anda akan berubah. Channel SP30 ini pun Anda pasti juga bisa banyak menemukan ide. Salah satunya Anda bisa mendapatkan ide banyak dari channel SP30 ini. Anda ulang-ulang putar-putar terus ratusan video yang sudah saya upload, ya kan? Niscaya Anda akan mengubah cara berpikir Anda. Dengan demikian, pasti channel ini akan memberikan Anda sebuah pandangan dan ide baru agar Anda bisa mengubah cara berpikir Anda dari mental peminta menjadi mental pemberi. Bila Anda menyukai channel seperti ini, jangan lupa klik like, berikan komentar-komentar Anda, dan jangan lupa subscribe, loncengnya dinyalakan, ya di kanan bawah. Silakan berbagi, ada 2 video di sini untuk menambah wawasan Anda. Sukses untuk Anda, 100% garansi Anda pasti sukses kalau Anda terapkan tips yang ada di video kali ini. Salam hebat, luar biasa.